Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Maulana, mahasiswa Teknik Lingkungan dengan NIM 2125024, kelas pagi, Universitas Muhammadiyah Berau. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 alat pengendali pencemaran udara, yaitu Gravity Settling Chamber, Cyclone, Fabric Filter, dan Electrostatic Precipitator. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pencemaran udara adalah masalah lingkungan yang serius yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia dan juga ekosistem. Salah satu sumber pencemar udara adalah emisi gas buangan dari industri, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Gas buang ini sering mengandung partikulat, yaitu zat padat atau cair yang tersuspensi dalam gas. Partikulat dapat berukuran sangat kecil, bahkan hingga mikron, dan dapat menimbulkan gangguan pernapasan berupa iritasi mata, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Untuk mengurangi emisi partikulat, kita dapat menggunakan alat pengendali pencemaran udara, yaitu alat yang berfungsi untuk menyisihkan partikulat dari aliran gas. Ada berbagai jenis alat pengendali pencemaran udara, tetapi di video kali ini saya fokus pada 4 alat yang paling umum digunakan, yaitu Gravity Settling Chamber, Cyclone, Fabric Filter, dan Electrostatic Precipitator. Pertama, Gravity Settling Chamber atau yang disingkat GSC adalah alat yang paling sederhana dan juga murah. Prinsip kerja GSC adalah memanfaatkan gaya gravitasi untuk menyisihkan partikulat dari aliran gas. GSC mengandung partikulat yang dialirkan melalui suatu ruang atau chamber dengan kecepatan rendah sehingga memberikan waktu yang cukup bagi partikulat untuk mengendap ke bagian bawah ruang. Partikulat yang mengendap kemudian dibuang secara berkala. GSC biasanya digunakan sebagai alat pengendali partikulat pertama yang sering dipasang sebelum alat lainnya. GSC memiliki efisiensi yang rendah, terutama untuk partikulat berukuran kecil. Yang kedua, Cyclone adalah alat yang lebih canggih dan efisien daripada GSC. Prinsip kerja Cyclone adalah memanfaatkan gaya sentrifugal untuk menyisihkan partikulat dari aliran gas. Gas yang mengandung partikulat dimasukkan ke dalam suatu ruang berbentuk kerucut yang berputar dengan kecepatan tinggi sehingga partikulat terlempar ke dinding ruang dan jatuh ke bagian bawah ruang. Gas bersih kemudian keluar dari bagian atas ruang, dan Cyclone memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada GSC, terutama untuk partikulat berukuran kecil. Ketiga, Fabric Filter atau baghouse adalah alat yang paling efektif dan populer. Prinsip kerja Fabric Filter adalah dengan memanfaatkan bahan kain atau fabrik sebagai media penyaring partikulat dari aliran gas. Gas yang mengandung partikulat dialirkan melalui suatu kantong atau bag yang terbuat dari bahan kain yang memiliki pori-pori yang lebih kecil daripada partikulat itu sendiri. Partikulat yang tertahan di permukaan atau di dalam kain, sedangkan gas bersih keluar dari kantong. Kantong-kantong ini kemudian dibersihkan secara berkala dengan cara dikocok, ditiup, ataupun disedot. Fabric filter memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan untuk partikulat berukuran mikron. Yang keempat adalah Electrostatic Precipitator atau yang dikenal dengan ESP, adalah alat yang paling canggih dan paling mahal. Prinsip kerja ESP adalah memanfaatkan gaya listrik
untuk menyisihkan partikulat dari aliran gas. Gas yang mengandung partikulat akan dialirkan melalui suatu ruang yang memiliki elektroda bertegangan tinggi dan menghasilkan medan listrik. Partikulat yang melewati medan listrik akan bermuatan listrik dan tertarik ke elektroda yang bermuatan berlawanan, sehingga partikulat yang menempel pada elektroda kemudian dibuang secara berkala dengan cara dikocok ataupun disemprot. ESP ini memiliki efisiensi yang paling tinggi, tetapi juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi juga. Demikian penjelasan singkat saya tentang alat pengendali pencemaran udara, yaitu gravity settling chamber, cyclone, fabric filter, dan electrostatic precipitator. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya harap kalian semua dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah saya jelaskan. Saya Yogi Maulana, sekian dan terima kasih.